Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Di sini di minggu kedua saya akan menjelaskan materi mengenai katalogisasi. Jangan lupa nonton videonya. Kembali lagi bersama saya Vita Pusdikasari. Nah, di video minggu kedua ini saya akan menjelaskan tentang katalogisasi. Nah, di sini ada arti dan fungsi katalog. Katalog adalah suatu daftar buku atau bahan pustaka yang terurut, berisi tentang keterangan-keterangan mengenai buku. Antara lain meliputi nomor penempatan, judul nama pengarang, penerbit, kolasi atau fisik, isi atau subjek, dan lokasi bahan pustaka tersebut disimpan. Fungsinya adalah sebagai sarana untuk menemukan bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan. Materi selanjutnya di sini ada jenis katalog. Yang pertama, katalog pengarang. Katalog pengarang ini semua nama pengarang buku yang ada di dalam buku. Yang kedua ada katalog judul. Katalog judul ini katalog yang berbentuk kartu yang kata utamanya adalah judul buku. Yang ketiga ada katalog subjek. Katalog yang tajuk entry-nya adalah subjek dari buku tersebut. Nah, di sini ada beberapa bentuk-bentuk katalog. Yang pertama ada card katalog. Katalog berbentuk kartu berukuran 7,5 x 12,5. Yang kedua ada sheaf katalog. Katalog berbentuk lembaran lepas kemudian dilabel menjadi satu, dibandel menjadi satu. Yang selanjutnya ada print katalog. Katalog berbentuk buku atau katalog berbentuk tercetak. Yang selanjutnya ada microfilm katalog, yaitu katalog yang dibuat dalam bentuk mikrofilm. Yang selanjutnya ada online computer katalog, yaitu katalog yang data bibliografinya disimpan dalam memori komputer. Materi yang selanjutnya yaitu cara membuat kartu katalog. Ada dua hal yang perlu dilakukan sebelum membuat kartu katalog. Yang pertama ada katalog kartu, yang kedua ada temporary slip. Nah, katalog kartu ini diperlukan selembaran kartu untuk setiap judul buku, yaitu dengan ukuran panjangnya 12x5 dan lebarnya 7,5.
Di tengah-tengah bagian bawahnya diberi lubang untuk meneruskan tusuk pengaman. Yang selanjutnya temporary slip, yaitu sebuah catatan mengenai buku pada selembaran kertas yang berisi beberapa poin di kartu katalog, yaitu meliputi nomor klasifikasi, judul buku, nama pengarang, imprint, dan kolasi. Nah, di sini penjelasan mengenai beberapa hal tadi. Yang pertama ada nomor klasifikasi. Nomor klasifikasi diketik pada sudut kiri atas kartu katalog, kiri atas kartu katalog. Nah, di bawah nomor klasifikasi diketik 3 huruf kapital kependekan nama keluarga atau nama utama pengarang. Yang kedua ada pengarang atau tajuk entry utama. Tajuk entry utama adalah pengarang yang bertanggung jawab terhadap isi karya tersebut. Pengarang di sini dapat berupa nama orang dan dapat pula berupa badan koperasi. Selain nama pengarang, judul karya juga dapat menjadi tajuk entry utama. Hal ini terjadi bila pada karya tersebut tidak jelas siapa nama pengarangnya, tidak jelas pengarang utamanya, tidak dinyatakan pengarangnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada judul buku. Nah, judul buku merupakan headline atau kepala karangan yang biasanya terdapat dalam cover bagian depan. Nah, judul sendiri memiliki sifat singkat, padat, jelas, dan biasanya bersifat menarik agar orang tertarik untuk membaca buku tersebut. Yang keempat ada nama pengarang lengkap. Setelah pengetikan judul diteruskan dengan nama lengkap pengarang yang diberi tanda titik. Pengetik nama lengkap pengarang ini tidak dibalik walaupun nama orang asing. Apabila ada edisinya, maka edisi ini diketik setelah nama lengkap pengarang, seperti itu. Yang kelima ada imprint. Nah, imprint sendiri adalah nama dagang yang digunakan untuk menerbitkan suatu karya. Nah, sebuah perusahaan penerbit tunggal mungkin memiliki banyak imprint dan seringkali menggunakan nama yang berbeda sebagai merek untuk memasarkan suatu karya ke berbagai segmen konsumen demografis. Yang keenam ada kolasi. Kolasi atau tabel buku, ukuran buku, bibliografi, indeks, ilustrasi, tabel. Tidak diketik bersambung dengan imprint, tetapi diketik pada baris berikutnya mulai pada indensi kedua. Apabila pengetikan kolasi ini tidak cukup dalam satu baris dan dilanjutkan pada baris berikutnya pada indeks pertama. Sekian video yang dapat saya
berikan dan materi yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.